masuk ke berikut adalah jenis cairan berdasarkan kandungan. Tadi kita sudah pelajari bahwa jenis apa indikasi, apa kontraindikasinya kita melakukan terapi cairan. Sekarang jenis cairan berdasarkan kandungannya ada dua ya, kristaloid dan koloid. Kalau cairan kristaloid ini adalah cairan yang mengandung elektrolit dan molekul kecil, artinya dia sama dengan kadarnya contoh darah kita. Yang ringan-ringan biasa kita pakai kan. Apa aja itu? Nah, dia terbagi tiga ya, cairan hipotonik. Cairan hipotonik itu adalah yang biasa diberikan sama pasien diabetes. Dengan dehidrasi dan cuci darah cairannya misalnya NaCl dan dextrose 2,5%. Jadi cairan hipotonik ini osmolaritasnya sama, tingkat kepekatannya yang bukan sama ya, tingkat kepekatannya lebih rendah daripada serum. Jadi ringan dia. Dia namanya hypo apa aja artinya hypo? Rendah. Hypo rendah. Jadi dia lebih rendah dari serum yang biasa sehingga rendahnya tingkat kepekatan ini bisa mengakibatkan ion natriumnya bisa larut di dalam serum darah kita. Jadi dia kayak meresap gitu loh, menyatu dengan darah kita karena dia hypo ya untuk kristaloid itu. Yang berikut cairan isotonik. Ada ya nanti yang bisa jawab pertanyaan ini cairan isotonik juga nih. Pokari ini. Yang bisa jawab nanti dikasih cairan isotonik ya. Baik, cairan isotonik itu apa sih? Biasanya diberikan sama pasien yang hypovolemia. Orang pasien-pasien yang mungkin perdarahan, terus ya agak ringan-ringan ya. Ketika jumlah darah dan cairan dalam tubuhnya berkurang drastis, cairan RL biasanya diberikan. Atau NaCl. Nah, tingkat kepekatan isotonik ini mendekati sama dengan serum darah kita. Jadi kayak nyatu dia. Sehingga cairan ini mendekati serum darah sama kadarnya sehingga menyebabkan cairan ini bisa ada di pembuluh darah, nggak terlalu bermasalah gitu, karena sama. Jadi kalau dia kurang cairan ditambahin baik nggak ada masalah, karena dia sama dengan kadar osmolaritas yang ada di dalam cairan tubuh kita termasuk darah. Yang terakhir untuk cairan kristaloid adalah hypertonik artinya lebih apa? Lebih pekat lagi ya. Jadi cairan hipertonik ini biasanya diberikan sama pasien untuk ya coba lihat kalau orang yang hypoalbumin, ya kan diberikan apa? Albumin. Nah itu biasanya kalau bengkak-bengkak dia karena sudah kemana-mana ya. Artinya sudah keluar dari yang cairan yang seharusnya sehingga itu untuk mengontrol tekanan darah dan juga mengontrol produksi urin. Contohnya adalah cairan yang pekat ini adalah dextrose 5%. Sorry, itu NaCl-nya 0,45% ya ini ya. Albumin, NaCl 3%, NaCl 3% nanti di cairan koloid ya. Ini kristaloid. Nah, osmolaritas cairan hipertonik ini lebih tinggi daripada kadar yang di dalam cairan tubuh kita itu darah, sehingga cairannya dialirkannya dari sel atau jaringan ke pembuluh darah. Seperti itu ya, kita nggak bahas lebih terlalu detail aja, tapi yang penting kita tahu aja bahwa itu namanya cairan hipertonik, termasuk albumin, gelofusin. Kalau pasien misalnya trombositnya terlalu rendah kan, kita kasih gelofusin juga biasanya kan, supaya mengembalikan lagi, membantu selain dia untuk transfusi. Berikut, cairan koloid. Apa sih cairan koloid itu? Cairan koloid ini adalah molekulnya lebih besar dan dia mampu untuk menahan cairan di dalam pembuluh darah untuk memperluas volume darah. Contohnya albumin, gelatin, dan juga dextran. Berikutnya, nah berdasarkan tujuan klinisnya, terapi cairan resusitasi cairan itu diberikan untuk mengatasi keadaan syok. Terapi cairan defisit dan pengganti itu untuk mengganti cairan dan elektrolit yang hilang karena dehidrasi. Berikut lagi, apa sih tujuan klinisnya daripada terapi cairan ini? Untuk maintenance, tadi kan kita udah bahas ya. Dan berikut untuk kondisi spesifik, misalnya ketoacidosis diabetikum ya. Inilah jenis cairan yang, ini cairan apa tadi namanya ini kalau yang begini? Kristaloid jenisnya apa? Isotonik ya, ini ya. Masih yang